Jadi apakah ada yang dikatakan dengan jin nasab, Ustadz? Karena ada orang yang ditanya sama neneknya, kalau buyutnya itu punya saudara kembar buaya putih. Jadi turunannya tidak Buyutnya akan... punya saudara kembar, buaya. Iya, buyutnya itu, nenek buyutnya apakah punya saudara kembar, katanya saudara kembar itu buaya putih gitu. Jadi turunannya tidak akan ada yang mati tenggelam karenanya gitu. Karena akan datang nenek buyutnya yang kembarannya itu, Ustaz, yang buaya putih itu. Yang akan menolong kalau misalnya turunannya itu ada yang tenggelam gitu. Jadi nggak akan, maksudnya turunannya itu yang nggak akan mati tenggelam karena akan ditolong sama buyutnya yang buaya putih itu gitu. Ini gimana dengan yang seperti ini, Ustaz? Apakah benar ada jin nasab juga? Iya, kalau kita lihat dalam dunia ruqyah syar'iyah atau dari ustadz-ustadz yang berkecimpung dalam dunia ruqyah syar'iyah, istilah jin nasab sebenarnya adalah jin yang bekerja sama, yang menjadi khodam kakek buyut kita. Ketika kakek buyut kita ini meninggal, jin ini secara turun-temurun, ya, maksudnya bukan jin yang turun-temurun, tapi jinnya ini dia akan masuk ke dalam tubuh keturunan dari kakek buyut ini sampai kepada cucunya, sampai ke anak cucunya. Nah, ini yang disebutkan dengan jin nasab, jin yang selalu ada meskipun cucunya ini tidak melakukan praktek dan tidak berinteraksi sama sekali dengan jin. Ini sebenarnya makna dari istilah jin nasab. Dan jin nasab ini kadang mengganggu, ya, padahal kita umpamanya ini sebenarnya tidak memiliki sama sekali keterikatan dengan jin, tapi kita kadang-kadang mungkin kesurupan. Nah, ini adalah akibat dari pendahulu kita, generasi terdahulu kita, entah bapak atau kakek buyut yang berinteraksi dengan jin dan mempunyai jin khodam. Nah, bagaimana caranya untuk menghilangkan hal tersebut? Yang pertama, kalau ada benda-benda pusaka yang menjadi peninggalan orang tua kita, kakek kita, maka itu hancurkan. Ya, kalau dianggap keramat dan tidak boleh disentuh dan lain sebagainya, ini hancurkan. Kemudian yang kedua, ruqyah, ya, diri kita secara mandiri. Nah, itu kalau jin nasab. Nah, tapi kalau dalam pertanyaan ini tadi disebutkan bahwa kakek buyutnya punya saudara kembar buaya putih. Nah, ini jelas khurafat, ya, jelas khurafat, karena tidak ada orang yang bersaudara dengan hewan ataupun jin. Masing-masing ada bangsanya sendiri. Ya, jin punya saudara dari jin, punya anak dari jin, buaya juga begitu, kawin dengan buaya, lahir buaya, bertelur buayanya. Jadi jelas ini khurafat dan sangat tidak ilmiah, ya. Dan bahkan kata Nabi SAW terkait dengan kaum Yahudi, ya, dulu mereka ada yang diubah bentuknya menjadi monyet dan babi, al-qiradata wal khanazir, ya, bahwa ada di antara mereka yang diubah bentuknya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi monyet dan babi. Nah, di dalam sebuah hadis Nabi SAW ketika menyebutkan tentang itu, Nabi SAW bersabda, "Innallaha lam yaj'al lil maskhi nasalan wala aqiban." Sesungguhnya Allah tidak menjadikan bagi orang yang diubah bentuknya menjadi hewan itu keturunan dan orang yang bisa mewarisi garis keturunannya. Wa qad kanatil qiradatu wal khanazir qabla dzalik. Dan dahulu ada umat yang diubah menjadi monyet dan babi sebelum itu. Poinnya di sini bahwa manusia tidak akan melahirkan keturunan hewan. Iya. Kan tadi nih monyet dan babi, kata Nabi SAW tidak mungkin manusia yang sudah diubah menjadi monyet dan babi itu ada keturunannya. Tapi setelah mereka diubah bentuknya menjadi monyet dan babi, mereka akan setelah itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada lagi keturunannya. Maka apatah lagi bersaudara. Jadi tidak mungkin, ya, tidak mungkin. Ini jelas, ya, sabda dari Nabi SAW, dan dari segi biologis, ya, dari segi fakta ilmiah, tidak mungkin ada seorang punya saudara lalu saya ini manusia, saudara saya ini buaya. Tidak mungkin. Jadi ini jelas khurafat, bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan fakta ilmiah dan ilmu-ilmu sains lainnya. Ya. Nah. Baik, dan soal mati tenggelam itu, ya, siapa saja bisa mengalaminya atau bagaimana bentuk model kematiannya juga? Iya. Begitu, Ustaz, ya?
Iya. Apalagi dia mengatakan bahwa tadi ya, nggak akan mati tenggelam keturunannya karena akan ditolong sama. Ini dia seakan-akan mengetahui yang gaib. Oh, baik. Iya. Jangan sampai nanti ada anak keturunannya yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mati tenggelam. Ini jelas menyelisihi apa yang dia klaim. Dia menduga-duga sesuatu yang belum terjadi. Iya. Sangat gaib. Iya. Baik, Masya Allah. Ini menarik ya. Jadi untuk jin nasab tadi juga ada jawaban sendirinya. Untuk saudara kembar dari hewan atau hal-hal yang seperti itu juga ini masuk khurafat begitu, Ustaz ya? Iya. Dan dalam agama kita hal itu dihukumi tidak mungkin atau masuk khurafat itu, Ustaz. Bagaimana hukumnya? Ya berdosakah, haramkah, atau apa begitu? Iya, ini khurafat dan ini iddia ilmu ghaib, ya, mengklaim mengetahui ilmu yang gaib, ya, berbicara tanpa ilmu dan berbicara tentang agama ini sesuatu yang bukan ilmunya, bahkan ini bisa menjadi dosa yang paling besar melebihi kesyirikan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengurutkan dosa itu dimulai dari al-fawahish, ya, lalu kemudian al-baghyu bi ghairil haq, lalu kemudian syirik kepada Allah, dan wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan kalian berbicara atas Allah atau atas agama Allah sesuatu yang kalian tidak ketahui. Berarti ini berkata dan berucap sesuatu yang dia tidak ketahui sebenarnya, mengada-ngada.